Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabar antum semua? Sehat? Alhamdulillah. Semoga antum semua sehat, keluarga sehat, dan kita semua sehat ya. Pertama-tama Ustadz pengen mengucapkan mohon maaf lahir dan batin karena masih nuansa lebaran. Mungkin selama di pondok ada perbuatan Ustadz ataupun tutur kata Ustadz yang menyakiti antum semua. Mohon untuk dimaafkan ya. Nah, hari ini kita akan bahas kisi-kisi, yaitu pertemuan terakhir kita sebelum nantinya antum di pondok itu langsung ujian. Nah, jadi hari ini akan kita bahas, nanti akan Ustadz sampaikan dulu kisi-kisinya, setelah itu nanti kita sesi tanya jawab ya. Kisi-kisinya udah terima belum dari panitia? Udah? Udah ada yang download belum nih? Udah ya? Oke. Jadi materinya itu nanti dari bab satu. Artinya dari kalian bab satu di kelas 8 sampai bab 6. Nah, jadi harus diingat-ingat lagi materi-materi bab satu, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nah, dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama tentang fungsi Pancasila. Nah, apa itu fungsi Pancasila? Nah, jadi ada beberapa fungsi Pancasila itu ada sebagai pandangan hidup, ada fungsi Pancasila sebagai dasar negara, ada fungsi Pancasila itu sebagai dasar dari segala sumber hukum. Dan masih banyak lagi. Nah, yang berikutnya itu tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang merupakan salah satu fungsi dari Pancasila itu sendiri. Yang soalan nomor 4 itu menunjukkan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, jadi tentang fungsi Pancasila ini ada kurang lebih 4 soal. Yang berikutnya tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, ini biasanya soalnya sekitaran 5 Pancasila. Nah, apakah itu nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Nah, menjelaskan hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, ada yang tahu nggak hukum dasar yang tidak tertulis itu apa? Boleh diaktifkan aja mic-nya, nggak apa-apa. Kita biar interaktif. Ada yang tahu kira-kira hukum dasar yang tidak tertulis itu apa? Hukum karma. Bukanlah. Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Kalau hukum tertulisnya itu kan undang-undang dasar. Nah, karena kan konstitusi itu ada dua, ada yang tertulis dan yang tidak tertulis. Nah, kalau yang tertulisnya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, kalau yang tidak tertulisnya disebut konvensi. Nah, salah satunya apa contohnya? Salah satunya itu adalah dalam hal kebiasaan-kebiasaan dalam bernegara. Nah, tapi tidak ada di dalam undang-undang. Contohnya itu seperti pidato kepresidenan. Nah, sebelum 17 Agustus itu ada tanggal 16 Agustus biasanya pidato kenegaraan oleh presiden. Nah, itu tidak ada di dalam undang-undang yang mengharuskan presiden untuk berpidato. Nah, tetapi sudah menjadi kebiasaan dalam bernegara. Nah, yang berikutnya nomor 7 tentang hubungan proklamasi dengan pembukaan undang-undang. Nah, ada yang tahu kira-kira apa hubungannya? Ayo, Rasa mungkin, Humam, apa hubungannya? Sama-sama penting bagi negara. Oke, sama-sama penting. Eh, Oke, ada lagi yang lain? Sekarang pertanyaannya, dulu proklamasikah dibacakan atau dulu pembukaan undang-undang disahkan? Yo, lupa nih, bisa nih.
Sejarahnya. Duluan yang mana? Proklamasikah dibacakan atau pembukaan undang-undang yang disahkan? Yo, ayo bantu jawab dong. Duluan proklamasi. Karena proklamasi itu dibacakan tanggal tanggal 17. Nah, sementara pembukaan itu disahkannya tanggal 18 Agustus. Nah, tapi disusunnya duluan mana? Nah, duluan undang-undang karena undang-undang itu disusun saat di BPUPKI, ya kan? Nah, sementara kalau proklamasi itu disusun saat saat kapan? Saat di rumah Laksamana Maida malam sebelum besoknya dibacakan proklamasi. Nah, lalu apa hubungannya? Nah, kalau dilihat antar bait, bahwasanya proklamasi itu atau pembukaan Undang-Undang 1945 itu merupakan penjabaran dari proklamasi yang dua alinea tersebut. Nah, terus kalau kita kaitkan dengan pembukaan undang-undang dengan Pancasila, apa kira-kira hubungannya antara pembukaan undang-undang dengan Pancasila? Yo, ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau tadi kan proklamasi dengan pembukaan undang-undang. Nah, sekarang keterkaitan antara pembukaan undang-undang dasar 1945 dengan Pancasila. Yang bisa jawab Ustadz kasih 50 poin. Nah. Ayo. Langsung ujiannya dapat 50 poin. Nanti tinggal dapat 40 udah 90. Ayo. Ada? Boleh aktifkan mikrofonnya? Hubungan antara Pancasila itu dengan undang-undang, dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Ayo Humam. 5. Apa? Oke. Masih kurang tepat. Benar-benar tapi masih kurang tepat. Ada lagi? Apa? Masih juga belum tepat. Ada lagi? Benar-benar tapi masih belum tepat. Oke, jadi jawabannya benar adalah bahwasanya draft Pancasila yang fix, yang benar itu yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, itu adalah yang final, draft tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang berikutnya mana tadi? Oh, 8 ya. Memberikan alasan kenapa pembukaan undang-undang tidak bisa dirubah. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Oke, benar. Sama dengan merubah dasar negara. Ibarat pondasi rumah dirubah, maka akan merubuhkan bangunan rumahnya. Berikutnya tentang sistematika undang-undang setelah amandemen. Nah, sistematikanya berupa, ayo ada yang tahu? Berupa pembukaan dan pasal-pasal. Nah, berikutnya tentang negara Indonesia sebagai negara hukum. Nah, terus ini masuk ke bab 3 tentang kewenangan yang membuat peraturan perundang-undangan. Nah, kewenangan dalam membuat peraturan perundang-undangan itu pada lembaga apa? Lembaga legislatif. Nah,
Tata urutan perundang-undangan. Ada yang masih ingat nggak? Ini kita belajarnya BDR ya kemarin ya. Rasanya bab 3 ini. Tata urutan perundang-undangan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar. Yang kedua, apalagi Humam? Ya, TAP MPR. Yang ketiga, sebelum Perpu. Sebelum Perpu. Yaitu adalah undang-undang dulu. Nah, ketika undang-undang sudah di bawah undang-undang itu ada Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, ketika undang-undang itu misalkan ditolak pemerintah, ditolak masyarakat, maka masyarakat menuntut presiden untuk mengeluarkan Perpu. Nah, seperti contoh kasus kemarin tentang Undang-Undang Cipta Kerja, itu ditolak sama masyarakatnya. Nah, maka masyarakat menuntut presiden untuk mengeluarkan Perpu. Kenapa? Karena Perpu itu bisa bisa mengganti undang-undang yang sudah disahkan kalaupun itu disetujui oleh DPR. Nah, jadi lagi-lagi kembali lagi ke DPR. Nah, setelah Perpu apa lagi urutannya? Peraturan pemerintah atau PP. Di bawah PP ada peraturan presiden. Di bawah peraturan presiden ada Perda provinsi. Di bawah Perda provinsi adalah Perda kabupaten dan kota. Oke, alhamdulillah masih ingat ya. Nah, berikutnya tentang kewenangan pembuatan peraturan daerah dan pusat. Nah, kalau peraturan daerah itu dibuat oleh gubernur. Nah, kalau tingkat provinsi dibuat oleh gubernur dan DPRD provinsi. Kalau di tingkat kabupaten dibuat oleh bupati dan DPRD kabupaten. Kalau di tingkat kota madya itu dibuat oleh wali kota dan juga DPRD kota. Nah, kalau di tingkat pusat dibuat oleh siapa? Dibuat oleh apakah presiden toh yang bikin undang-undang? Apakah MPR atau DPR atau DPD? Ayo, nih nanti jangan sampai ketika ujian ente hang. Aduh, siapa yang bikin ya? Jadi yang bikin undang-undang itu sebenarnya dibebankan kepada lembaga legislatif. Nah, lembaga legislatif itu siapa? Yaitu adalah DPR dan DPD. DPR dan DPD. Nah, kalau dua ini digabung jadilah MPR. Nah, tapi tidak melulu lembaga legislatif ini, juga lembaga eksekutif, yaitu presiden, wakil presiden, dan para menterinya. Nah, mereka berkolaborasi. Jadi contoh misalkan, membuat undang-undang tentang kesehatan. Nah, maka yang membuat adalah DPR-nya, ya kan? Nah, terus harus ada juga yang mewakili dari tingkat eksekutif. Nah, nggak mungkin kan presiden ikut rapat di situ, ya kan? Pasti diwakilkan kepada menterinya. Nah, ini bidang apa? Ini bidang kesehatan. Oh, berarti menteri kesehatan yang hadir. Nah, seperti itu. Mewakili presiden. Karena para menteri itu dibentuk untuk membantu tugasnya presiden. Kalau misalkan undang-undang yang mau dibentuk ini tentang undang-undang ketenaga kerjaan. Nah, maka menteri ketenaga kerjaan yang dihadirkan di rapat tersebut. Nah, paham ya? Nah, itu kalau di tingkat pusat. Nah, yang berikutnya kewenangan DPD dalam rancangan undang-undang. Nah, bagaimana kewenangan DPD? Nah, jadi dalam mengusulkan rancangan undang-undang itu ternyata peran DPD itu tidak terlalu banyak. Misalkan contoh, DPR boleh mengajukan rancangan undang-undang apapun, tapi tidak semua undang-undang bisa diajukan oleh DPD. Nah, karena dia adalah Dewan Perwakilan Daerah. Nah, dia hanya bisa mengajukan rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah. Nah, di luar itu mereka tidak boleh mengajukan tentang rancangan undang-undang. Nah, jadi kewenangan DPD itu terbatas hanya tentang wilayah, ya, tentang otonomi daerah. Berikutnya tentang pembahasan RUU dan penetapan Perpu. Nah, jadi bagaimana sih pembahasan rancangan undang-undang, bagaimana juga penetapan Perpu. Nah, perlu saya jelaskan ini? Nah, jadi penetapan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itu ketika sudah diterbitkan misalkan undang-undang yang kemarin, Cipta Kerja misalkan contohnya yang tahun kemarin itu. Nah, terus nanti presiden kalau mau mengeluarkan Perpu, maka nanti aturannya dia harus mengembalikan lagi ke DPR. Nanti akan disidangkan di DPR. Kalau ternyata DPR mensetujui Perpu yang dikeluarkan oleh presiden, maka nanti undang-undang Cipta Kerja yang sudah diputuskan tersebut tidak berlaku lagi. Namun apabila Perpu tersebut tidak disetujui oleh DPR, maka Perpu tersebut tidak boleh diajukan kembali di sidang-sidang berikutnya dan tetap berlaku undang-undang yang lama. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya cakupan berlakunya peraturan daerah. Misalkan contoh, peraturan daerah di Aceh yang mana di sana menerapkan syariat Islam. Nah, cakupannya apakah hanya di Aceh saja atau bisa ke daerah-daerah lain? Hanya di Aceh saja, berarti cakupannya hanya di daerah tersebut, ya. Nah, berikutnya tentang kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh undang-undang. Lanjut, merubah undang-undang tanpa menghilangkan pasalnya. Itu disebut apa? Ada yang tahu? Itu disebut dengan adendum. Ya, adendum. Nah, yang berikutnya soal nomor 25 itu tentang tahapan atau syarat perubahan undang-undang. Nah, jadi syarat perubahan undang-undang itu ada beberapa. Yang pertama itu diajukan paling tidak itu sepertiga dari jumlah anggota. Nah, jadi diajukan oleh paling tidak sepertiga dari jumlah anggota. Nah, yang berikutnya dihadiri ketika sudah diajukan sepertiga dari jumlah anggota di DPR sana. Nah, terus harus dihadiri karena kan harus dirapatkan. Harus dihadiri paling tidak 2/3 dari jumlah anggota yang ada. Nah, ketika sudah dihadiri tercukupi 2/3 dari jumlah anggota yang ada, maka harus disetujui minimal 50% plus 1 anggota yang ada. Nah, jadi rumit dalam mengubah undang-undang dasar. Nah, itu adalah tahapannya. Berikutnya masuk ke bab 4. Nah, tentang penderitaan rakyat Indonesia saat Belanda menerapkan tanam paksa. Nah, yang disebut dengan apa? Tanam paksa? Kan, itu kerja rodi punya Belanda. Kalau punya Jepang, Romusa. Tapi kalau tanam paksa, itu apa namanya? Kultur stil. Nah, hampir tadi. Kultur stil. Nah, yang berikutnya mengidentifikasi nama-nama orang Belanda yang mengetahui penderitaan rakyat Indonesia saat itu. Nah, sehingga muncullah yang namanya politik etis atau politik balas jasa. Nah, insya Allah antum tahu jaya. Nah, berikutnya tentang nilai-nilai semangat juang yang terkandung di dalam dasar Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang berikutnya tentang perilaku yang dapat mencerminkan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Soal berikutnya nomor 30 menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan gagasan Wahidin Sidorohusodo. Dan 3132 menunjukkan contoh perilaku yang tidak mencerminkan kebangkitan nasional.
dan menghubungkan wacana dengan rencana pemerintah tahun 2045. Nah, jadi nanti disuguhkan tentang sebuah wacana, sebuah teks ya, tentang rencana pemerintahan di Indonesia di tahun 2045. Masuk ke bab 5 tentang Sumpah Pemuda, menyebutkan organisasi yang lahir setelah organisasi Budi Utomo. Nah, organisasi apa itu? Setelah organisasi Budi Utomo, maka muncullah organisasi-organisasi lainnya. Nah, salah satunya apa saja? Nah, penggagas Kongres Pemuda 2, Kongres Indonesia Pemuda. Nah, ente kalau misalkan kisi-kisinya seperti ini, tinggal dikasih catatan. Oh, berarti pertanyaannya sekitar penggagas Kongres Pemuda Indonesia, ya kan? Pada Kongres kedua. Nah, mudah sebenarnya. Nah, tapi kalau ente tidak catat apa tuh poin-poin intinya, nah nanti lupa bisa. Ketika ujian, wah ini kemarin ada, tapi lupa. Berikutnya tentang Panitia Kongres Pemuda 2. Nah, ada juga itu di buku. Siapa aja yang menjadi Panitia Kongres Pemuda 2. Menyebutkan penulis rumusan Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu siapa yang nulis? Nah, dan menjelaskan arti kata Nusantara. Nah, arti kata Nusantara itu apa? Waduh, tinggal 10 menit lagi katanya. Wah, langsung jawab Tat ya. Ya, kalau Ustadz langsung jawab semua nanti bisa 100 semua. Tadi sebagian Ustadz jawabkan, sebagian tidak ya, supaya ente mencari sendiri. Tadi kan di atasnya Ustadz jawabin sebagian. Berikutnya tentang mana tadi? Nama pahlawan nasional yang dieksekusi mati pada tanggal 5 September 1949. Dan kemarin kalian ada yang salah satunya menggambar yang tugas PKN kemarin. Nah, itu salah satunya ada gambarnya. Menunjukkan yang tidak termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Dan menyebutkan nama media cetak tempat dipublikasikannya lagu kebangsaan. 41 dan 42, perilaku yang tidak boleh diberlakukan terhadap bendera negara, yaitu bendera merah putih. Nah, seperti menyobek misalkan, atau memakai bendera yang sudah hancur, rabit-rabit. Nah, itu juga tidak boleh. Atau menjadikan bendera merah putih itu jadi lap misalkan di rumah. Nah, itu juga tidak boleh. Atau menjadikan bendera merah putih itu disulam, digambar-gambar. Nah, ada ente misalkan mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Nah, habis itu tertampang foto ente di bendera merah putih misalkan. Pilih saya. Wah, itu tidak boleh. Ya. Karena itu salah satu bentuk penghinaan terhadap lambang negara. 42 menunjukkan salah satu tujuan menyanyikan lagu kebangsaan. Ngapain sih kita harus menyanyikan lagu kebangsaan itu? Ngapain sih kita harus upacara setiap hari Senin? Nah. Bab yang terakhir, bab 6. Nanti kalau mati, ini 7 menit lagi mati ya. Masuk lagi ya. Oke. Nanti kita sesi tanya jawab sebentar. Setelah itu baru kita selesaikan. Menjelaskan arti kata Indonesia. Nah, Indonesia itu apa sih artinya? Itu juga ada di buku. Nomor 44, menyajikan identitas tokoh yang pernah menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Nah, ini kalau nggak bisa jawab, bisa Humam? Siapa yang Humam? Oh, insya Allah bisa ya. Nah, menghubungkan ungkapan Insinyur Soekarno dengan judul buku Indonesia Menggugat. Nah, jadi ada sebuah ungkapan nanti yang disampaikan oleh Soekarno dalam buku Indonesia Menggugat. Nah, ente disuruh menganalisa nanti. Apa ungkapannya Ustadz? Nantilah ketika sudah ujian ente lihat ya. Nah, kalau ente mau cari apa ungkapannya, nah, silahkan cari sendiri di internet.
Tinggal cari kan ungkapan yang disampaikan oleh Soekarno dalam judul buku Indonesia Menggugat. Pasti ketemu. Kalau ente rajin. Nah, berikutnya nomor 46, menjelaskan masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Ini seperti tahap-tahapan. Kan ada kemarin kita belajar tahap-tahapannya. Yang tahap terakhir itu bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Nah, 47, menghubungkan wacana dengan makna Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. 48, 49, 50 yang tentang perilaku yang mencerminkan komitmen kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia itu apa? Nah, misalkan ketemu antara orang Jawa dengan orang Banjar, pasti kan beda bahasanya. Satu bahasa Jawa, satu bahasa Banjar. Nah, bagaimana kedudukan bahasa Indonesia itu? Sebagai apa? Oh, bisa sebagai alat komunikasi antar keduanya. Karena kalau masing-masing menggunakan bahasa daerahnya kan pasti nggak ketemu, ya kan? Yang satu bilang cangkul, mana cangkul, ya. Yang satu bilang itu pacul, ya. Nah, kan nanti nggak ketemu-ketemu. Nah, berikutnya cara menjaga keutuhan negara. Bagaimana cara kita menjaga keutuhan negara ini? Oke, habis 50. Sampai di sini Ustadz buka sesi tanya jawab. 5 menit lagi berarti kita tidak perlu 2 kali Zoom. Kita akhiri aja nanti pertanyaannya setelah 5 menit ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan diaktifkan mikrofonnya. Humam mungkin ada yang mau ditanyakan? Rasya, Rapli, Hanif. Oh, apa mudah aja Ustadz? Insya Allah nanti bisa aja. Iya, banyak banget memang 50 soal. Biasanya 2 jam nanti. Ya. Yang benar loh. Jadi sebenarnya di kisi-kisi itu sebagian sudah ada petunjuknya untuk mempermudah kalian dalam menjawab. Dan tadi sebagian sudah Ustadz jawabin, ya kan? Nah, jadi kalau ente jeli, kalau misalnya ente mau cari lebih detailnya bisa nanti di-share, dicek sebelum nanti ke pondok kan? Nah, atau dicek di bukunya. Insya Allah ada semua. Angga, mungkin ada yang ditanyakan Angga? Aidil? Tidak ada? Hah? Apa Aidil? Gak apa-apa, jangan malu-malu. Nah, malu bertanya, nanti bingung ketika jawabnya. Abror mungkin, Raymond? Tidak ada ya? Kalau tidak ada kita cukupkan. Iya, ada Hia. Iya, silahkan. Aktifkan mikrofonnya. Iya, silahkan. Apa yang mau ditanyakan? Nah, mana suaranya? Oke, tidak ada ya yang ditanyakan. Nah, eh, semoga nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab soalnya nanti. Nah, tentunya dengan berproses, dengan belajar ya sebelum hari haknya nanti. Nah, ya. Nah, semoga antum semua dan keluarga di rumah juga selalu diberikan kesehatan dan antum juga jaga aktivitasnya selama sepekan ini ya supaya nanti ketika datang ke pondok dalam keadaan yang sehat. Jangan sampai nanti orang pengantaran ke pondok ente malah demam atau malah sakit. Oke ya.
Itu saja dari Ustadz. Sebelum Ustadz tutup, sekali lagi Ustadz tanya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nah itu apa tuh? Bentar, Ustadz baca di chat dulu. Nah, itu Raymond nulis. Tulisan Indonesia menggugat memiliki tujuan bahwa Insinyur Soekarno ingin menunjukkan kepada penjajah sangat menyesalkan rakyat sehingga Insinyur berpikir bahwa semua itu harus segera diakhiri. Oke. Mantap. Oke, kita tutup ya. Oh ya, kemarin kan yang terakhir sebelum kita liburan itu ada beberapa kelas yang tidak sempat Ustadz masuk. Akhirnya tidak sempat Ustadz ngecek nilainya. Nah, jadi Ustadz berharap nanti ketika di pondok silakan ente laporan sama Ustadz ya. Karena kita tidak ada waktu lagi nanti untuk pertemuan berikutnya. Itu aja, nanti jangan sampai hilang catatannya. Tinggal 1 menit lagi Ustadz akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau mau melanjutkan aktivitasnya. Sampai berjumpa di pondok. Dah.